Saya Waude Fitriansuri selaku moderator yang membimbing jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dan kemudian untuk yang membawakan materi pada malam hari ini yaitu Kak Zainal HMS PT, yaitu Owner Chief and Half Farm Peternak Milenial Pengusaha Muda, dengan kajian dengan materi yang akan dibawakan yaitu peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif di lingkungan masyarakat. Kepada Kak Zainal, saya persilakan. Terima kasih. Oke, Jackson, gimana teman-teman? Suara saya terdengar dengan jelas atau gimana? Alhamdulillah Ya, Kak, jelas. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu min dunya wa dun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat, teman-teman, akhi, ukhti fillah. Jadi beberapa pekan kemarin saya sempat dihubungi oleh Akhi Rahman. Akhi Rahman ini sebelum di Komsat sebagai apa? Kebetulan Kak, ketua Komsat Kak. Oh, alhamdulillah. Oke, siap. Kemarin saya tidak tahu ternyata tangkapan saya Akhi Rahman itu yang anak pertanian, ternyata ketua Komsat yang baru. Baik, terkait tema yang diberikan, peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya ini berapa lama? Saya takutnya kalau sudah berdiskusi dengan teman-teman kadang lupa waktu. Jadi mohon moderator diingatkan ketika waktunya sudah mulai habis ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman supaya kita saling mengenal, dan mudah-mudahan dengan wasilah sharing ini kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi relasi ke depannya. Jadi event-event seperti ini bukan hanya sebagai wasilah penggugur proker ya, bukan hanya penggugur program kerja teman-teman di komisariat, tetapi dengan hadirnya event-event seperti ini mampu menambah wasilah pengetahuan dan relasi bagi teman-teman. Baik, nama saya Zainal HM, biasa teman-teman memanggil saya Enal. Kemudian sekarang selain menggeluti dunia usaha di sektor peternakan sapi, sekarang sibuk juga di penyelesaian kuliah S2 pasca sarjana di Unhas. Selain itu mengelola atau mendapatkan amanah sebagai pendamping program di salah satu lembaga yang menangani pemberdayaan peternakan. Jadi saya rasa teman-teman yang bergelut di komisariat ini harus memang membangun soft skill-nya teman-teman. Mumpung berkecimpung di dunia kampus plus masuk di kami. Kalau untuk historis saya di kami itu terbilang cukup panjang juga, karena saya mulai bergabung di awal 2016 dan cukup melalang buana di beberapa komisariat yang ada di Makassar. Terutama di Komsat Umi juga pernah aktif, kemudian komisariat Al-Fatih yang dinaungi oleh kampus Unibos dan Atim,
kemudian Unhas, UIN, dan beberapa komisariat yang ada di Makassar. Kalau untuk bercerita terkait peran seorang pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif itu, yang pertama adalah teman-teman harus mampu mengetahui atau mampu membangun soft skill-nya teman-teman. Karena terutama di era sekarang itu eranya pasar bebas. Di mana ketika kita tidak mempunyai soft skill, maka pasar itu tidak akan merujuk kepada kita, gitu. Terutama teman-teman yang mengambil program studi yang sifatnya eksakta, seperti pertanian, peternakan. Itu teman-teman harus mempunyai skill, bukan hanya skill pengetahuan dasar bahwa bagaimana sih budidaya tanaman itu, bagaimana sih beternak itu. Bukan hanya itu, tetapi kita harus punya skill dari yang sifatnya praktis. Terutama yang teman-teman yang berkecimpung di pertanian peternakan itu harus mengetahui seluk-beluk lapangan. Nah, jadi karena kadang pengetahuan yang diperoleh di lapangan itu lebih mampu kita tangkap secara cepat dibanding yang sifatnya teoritis. Tetapi itu tergantung passion teman-teman. Karena ada yang passionnya memang di akademisi, kemudian ada yang passionnya praktisi. Nah, dari sini teman-teman harus mampu mengetahui, saya berada di bagian mana? Apakah saya di akademisi atau ada di praktisi? Kalau teman-teman ada di ranah akademisi, ya teman-teman harus giat membaca, giat bereksperimen, giat belajar supaya teman-teman itu mampu teruji pengetahuan dari keilmuannya. Belajar Sehingga kedepannya ketika teman-teman ingin menjadi dosen, tenaga pengajar, itu teman-teman dari segi keilmuannya itu mengakar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman sudah mengetahui, oh saya ini lebih dominannya ke praktisi. Praktisi ini selain dari teoritis yang harus kita pahami, kita harus banyak turun lapangan. Kita harus lebih banyak experience. Kita harus lebih banyak mencoba. Karena dari setiap percobaan-percobaan itu akan menimbulkan suatu aktivitas pembelajaran. Gitu. Jadi dari proses-proses inilah yang menjadi salah satu indikator teman-teman mampu meningkatkan soft skill-nya teman-teman. Nah, jadi ketika ditanya apa sih peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif terutama di Indonesia, ya sangat banyak. Dengan soft skill yang sekarang pemuda miliki, banyak sekali peran-perannya. Contoh misalnya, kita bisa bertatap muka seperti ini tanpa harus di dunia nyata. Ini adalah salah satu penemuan dari para pemuda. Nah, sekarang ada namanya ruang guru sebagai ruang belajar, di mana memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang bisa kita peroleh tanpa berpindah tempat atau tanpa keluar dari rumah. Gitu. Jadi kalau kita bertanya apa sih peran pemuda, itu sangat besar. Tanpa lagi kalau kita baca historisnya peran pemuda di awal kemerdekaan, itu sangat besar perjuangan-perjuangan para pemuda dalam kemerdekaan Indonesia, gitu. Jadi ketika kita berbicara meningkatkan ekonomi kreatif, itu yang pertama adalah soft skill kita yang harus matang. Karena dari soft skill itu kita mampu menciptakan produk-produk baru, mampu menciptakan hal-hal baru sehingga itu memiliki nilai jual, gitu. Karena sekarang yang seperti yang saya katakan tadi, eranya pasar bebas. Kembali lagi, teman-teman tidak memiliki soft skill, teman-teman akan tertinggal. Teman-teman tidak akan memiliki nilai jual.
Bahkan saya waktu bergelut di Komsat, khususnya di Komisariat UMI kemarin, saya sempat menantang beberapa teman-teman pengurus bahwa kita bergabung di kami itu apa sih tujuannya? Betul, betul. Kemudian apa sih keuntungannya bagi kita pribadi bergabung di kami? Apa sih nilai jual kami sehingga kita mau menjadi kader kami, Betul, gitu. betul. Kalau saya tanya teman-teman, nilai jual kami sekarang bagi teman-teman pribadi itu apa? Coba saya minta jawaban satu orang. Ya, saya minta feedbacknya dari teman-teman. Kalau saya tanya, apa sih nilai jual kami bagi teman-teman secara pribadi? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh. Ibadahnya, Kak. Nah, Prestasinya, Kak, itu prestasinya. Ukhuwah juga, Masya Allah. prestasinya bagaimana? Prestasinya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Ukhuwahnya bagaimana? Itu. Kan baru pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman sudah kebingungan. Apa ya nilai jualnya? Betul. Nah, Masya Allah. sampai detik ini kalau saya ditanya terkait kami, Dengan itu saya mengatakan bahwa saya tidak bisa sejauh ini proses saya sebagai relasi saya bisa lumayan besar dalam bisnis itu tanpa relasi-relasi dari teman-teman kami dulunya. Itu. Mungkin teman-teman sekarang kalau kita tanya apa nilai jualnya kami bagi teman-teman pribadi pasti masih kebingungan. Ataupun kalau menjawab seperti tadi, ibadahnya kah, uhuahnya kah, prestasinya kah. Kalau hanya jawaban seperti itu, organisasi-organisasi lain itu bisa kita peroleh lebih besar daripada itu. betul. Itu. Jadi untuk teman-teman mau betul-betul mencintai kami harus tahu apa sih feedback kami terhadap saya pribadi, gitu. Apa? Makanya teman-teman harus cari itu. Selanjutnya, sama halnya ketika kita berbicara terkait apa sih peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif, nah, gitu. Ya, kalau kita berbicara peran, berarti kita harus berbicara aksi, gitu. Kalau teman-teman bertanya terkait peran, kita harus menjawabnya secara aksi. Kalau teman-teman menjawab selain dari aksi, itu nol. Karena peran itu adalah suatu aktivitas, suatu aksi yang harus kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya, ketika teman-teman ingin mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi kreatif, pertanyaan muncul, Masya Allah. teman-teman mau memberikan peran apa? Mau memberikan kontribusi apa? Soft skill teman-teman itu apa? Makanya yang tadi saya sampaikan adalah teman-teman harus mengetahui soft skillnya. Teman-teman harus memiliki nilai jual. Karena kalau teman-teman tidak memiliki soft skill, tidak memiliki nilai jual, ya teman-teman akan kebingungan. Saya mengambil peran apa nih untuk dalam peningkatan ekonomi kreatif? Sama halnya tadi itu kalau kita tarik apa nilai jualnya kami terhadap teman-teman pribadi. Nah, kalau teman-teman tidak tahu itu ya masalah juga. Keren, keren. Percuma juga bergabung di kami. Karena ketika teman-teman ingin membesarkan nama kami, teman-teman tidak tahu saya mau buat apa. Teman-teman tidak tahu perannya. Selain itu, saya minta feedback lagi terkait sejauh mana teman-teman memahami apa sih ekonomi kreatif itu.
Ada yang bisa bantu memberikan feedback? Ayo, teman-teman. Sejauh apa yang teman-teman pahami terkait ekonomi kreatif itu? Apakah hanya berbisnis atau menciptakan produk atau apa? Karena teman-teman kan memberikan tema itu. Jadi tadi temanya kan peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi teman-teman harus pahami apa itu peran, kemudian apa itu ekonomi kreatif, dan bagaimana cara meningkatkannya. Gitu. Ada yang bisa bantu feedback? Ayo. Bantu dong. Kedengaran enggak? Saya Kak. Boleh, silakan. Baik, terlepas dari moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Zainal. Apa itu ekonomi kreatif? Menurut saya, ekonomi kreatif itu kegiatan industri yang didasarkan yang dilakukan secara kreatif dalam proses penciptaan produk, barang atau jasa. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Masya Allah. Oke. Betul. Jawabannya sudah tepat. Namun makanya dari tema yang teman-teman berikan kepada saya itu, kita harus mengetahui part per part, bagian per bagian. Karena tadi peran itu adalah aksi, adalah suatu tindakan. Jadi tindakan itu dilakukan atas dasar pengetahuan. Pengetahuan itu ya dari teman-teman pribadi. Apakah dari pengetahuan knowledge-nya atau soft skill-nya? Itu peran. Pertanyaan yang kedua yang saya lontarkan kepada teman-teman yang tadi terkait ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu harus teman-teman juga harus tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Nah, ketika ekonomi kreatif kita pahami dalam bentuk suatu aktivitas juga atau dalam bentuk inovasi, itu teman-teman harus melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang sesuatu yang menjadi pembeda dari orang lain. Kan itu kan kunci dari kreatif. Kalau hal-hal yang teman-teman lakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, maka kembali lagi itu tidak memiliki nilai jual. Itu tidak dikatakan kreatif. Karena kenapa? Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kata kunci dari itu adalah inovasi. Inovasi. Ketika teman-teman mampu berinovasi, maka konsekuensinya teman-teman harus mampu mengeksplorasi atau mampu melakukan hal yang teman-teman ciptakan tadi itu. Gitu. Selain tadi peran teman-teman yang didasarkan oleh tindakan, digerakkan oleh pengetahuan, maka selain pengetahuan, itu teman-teman harus mampu menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi. Karena dari inovasi-inovasi tersebut, teman-teman akan memiliki bargaining. Teman-teman akan memiliki nilai jual. Sehingga ketika diperhadapkan dengan pasar bebas, maka teman-teman akan dipilih atau diperebutkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif itu. Nah, ada yang bisa bantu feedback lagi satu orang? Tadi kan kita sudah berbicara terkait peran, kemudian berbicara terkait ekonomi kreatif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkannya itu?
Sekarang kan sudah banyak inovasi-inovasi, tetapi kadang inovasi-inovasi itu tidak bertahan lama. Tidak bisa kuliah di sini. Mungkin hanya viral dalam waktu beberapa hari, beberapa pekan, habis itu hilang. Sehingga inovasi ini sifatnya sementara. Nah, makanya untuk cara meningkatkan ekonomi kreatif, kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang sustainable, berkelanjutan. Digital. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara meningkatkannya itu? Atau paling tidak, bagaimana cara mempertahankannya itu? Saya minta feedback dari teman-teman. Silakan. Ada? Saya Kak. Oke, silakan. Dimunculkan supaya kita bisa saling mengenal walaupun secara daring nih. Sini. Oke. Dengan cara untuk melanjutkan apalagi ekonomi kreatif itu tetap sustainable itu dengan cara beradaptasi dengan kondisi. Maksudnya itu beradaptasi dengan kondisi, yakni misalkan seperti sekarang yang 4.0 yang akan berkelanjutan menjadi 5.0, yaitu perkembangan teknologi. Apabila ekonomi kreatif tidak beradaptasi dengan teknologi, maka dia akan ketinggalan atau tergerus oleh keadaan. Contoh spesifiknya seperti usaha-usaha yang telah mengikuti digitalisasi atau usaha-usaha seperti sekarang atau startup contohnya Kak. Itu saja dari saya Kak. Menurut saya. Terima kasih. Oke. Bagus juga. Jadi memang kembali lagi ketika kita ingin mempertahankan atau meningkatkan inovasi kita, ekonomi kreatif itu ya sehingga bisa sustain, itu ya kita harus mampu beradaptasi. Kita harus mampu membaca atau menganalisa hal-hal yang akan terjadi. Contoh misalkan seperti tadi, kita sudah mengetahui peran kita. Nah, sehingga kita harus menciptakan suatu hal-hal baru atau inovasi. Tetapi kita harus menganalisa nih. Kita harus mampu menghitung bahwa ketika kita menciptakan inovasi atau membuat suatu produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita kembangkan, itu kita harus memiliki analisanya. Produk yang akan kita ciptakan ini bertahannya sampai berapa lama? Kebermanfaatannya atau impactnya kepada masyarakat umum itu sampai di mana? Karena kalau kita sudah menghitung hal itu, maka kuncinya adalah kita harus mampu berinovasi dan beradaptasi. Seperti sekarang, mungkin teman-teman sudah terkait Gojek dan Grab, transportasi online, itu kan ojek-ojek pangkalan kan sudah mulai hilang. Bahkan transportasi online juga ini banyak pesaing-pesaingnya. Ketika dia tidak memiliki inovasi-inovasi yang terbarukan, maka dia akan tergantikan oleh para kompetitor-kompetitornya. Sekarang dulu yang kita kenal hanya dua, Grab dan Gojek. Sekarang sudah ada Maxim, sekarang sudah ada InDriver dan lain-lain. Kuncinya untuk bisa sustain dari inovasi tersebut, maka harus mampu beradaptasi dengan pasar, dengan konsumen. Karena ketika tidak mampu beradaptasi, maka dia akan tergerus juga. Seperti itu. Jadi yang disampaikan tadi oleh siapa namanya tadi? Husnul. Oke, Husnul itu sudah tepat. Jadi selain inovasi yang kita ciptakan, kita harus mampu menganalisa, mampu
menghitung apa-apa yang terjadi ke depannya. Bahkan Semangat. kalau prinsip saya, Ini hal yang kita lakukan saat ini itu dalam 10 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Nih Mas, sudah tidak boleh kita lakukan semangat, lagi. Ji. Contoh misalnya, kalau kami di Itu kan peternakan, sedih Kak. sekarang kita memberikan pakan sapi masih secara manual, maka 10-20 tahun ke depan itu harus secara otomatis. Dengan apa? Dengan penggunaan robot atau dengan penggunaan teknologi-teknologi lainnya. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari tema yang diberikan oleh teman-teman terkait peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif adalah, menurut kami ada 3 poin besar. Yang pertama adalah teman-teman harus membangun soft skill pengetahuannya sehingga mampu mengetahui peran dan memberikan peran kepada negara dan bangsa. Kemudian yang kedua adalah mampu senantiasa memberikan inovasi ini bukan hanya sifatnya sementara. Teman-teman harus memikirkan inovasi ini keberlanjutannya sampai di mana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman mampu menganalisa atau mampu beradaptasi di segala kondisi, terutama di era persaingan pasar bebas ini. Mungkin itu ya teman-teman, sementara yang bisa diangkat di teman-teman. Jika ada sharing atau ingin didiskusikan, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kakak pemateri. Selanjutnya saya lemparkan kepada para peserta sekalian yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini mengenai peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Kepada teman-teman saya persilakan. Kita bertanya tapi tidak jaringan kok. Bertanya dulu. Mungkin teman-teman sudah paham ya terkait ekonomi kreatif dan mungkin masih mengawang-awang. Jadi selanjutnya mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih dalam terkait bagaimana itu menjalankan suatu usaha atau apa, ya kita bisa diskusi lebih dalam di tempat-tempat lain atau lebih share di tempat yang lebih nyantai seperti atau warkop. Karena kalau forum-forum seperti ini teman-teman kadang beberapa dalam mengangkat satu tema diskusi online seperti ini, ya kadang teman-teman masih kaku atau gimana, atau penjelasan dari kami juga yang masih kurang dipahami atau kurang ngekeh sehingga kurang maksimal gitu. Saya di luar tidur. Iya, silakan. Oh, iya. Mana bisa? Masya Allah, luar biasa. Tidak ada bertanya nih. Beri mati. Sekali lagi saya beritahukan kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini? Mungkin ada yang tidak dimengerti atau bisa langsung bertanya.
Moderator mungkin bisa dibaca kolom komentar tuh. Kayaknya ada yang masuk. Iya, Kak. Baik, ini ada pertanyaan dari saudari Hajna Aksana terkait pertanyaannya, yaitu bagaimana mempertahankan usaha dan Makan mikirnya. mengupgrade usaha di era yang penuh persaingan dan teknologi ini. Saya kembalikan kepada materi. Tidak langsung. Oke, terkait pertanyaan yang tadi, bagaimana mempertahankan dan mengupgrade? Sebenarnya kembali lagi ke pembahasan yang tadi, itu adalah bagaimana kita mampu berinovasi dan bagaimana kita mampu membaca peluang-peluang atau menganalisa hal-hal yang akan terjadi terkait inovasi yang kita ciptakan. Seperti itu. Jadi kata kunci sebenarnya itu tadi, inovasi dan kemampuan menganalisa. Ketika cuman kan yang menjadi problem sekarang adalah analisanya teman-teman atau analisa kita itu lemah karena kurang eksperimen, kurang mencoba, kurang pengalaman. Sama misalnya kita mengelola suatu usaha, suatu bisnis. Ketika kita mengelola bisnis tersebut dan kita tidak ingin belajar, maka ketika kita gagal, maka kita sudah lemah, kita sudah down, sudah kalah mental. Makanya ketika teman-teman semangatnya belajar, ingin dipacu terus, walaupun gagal dalam membangun usaha, tetapi teman-teman tekuni dan pelajari terus, maka disitulah salah satu kunci teman-teman bisa bertahan. Persoalannya sekarang adalah kelemahan mental yang ada pada kaum milenial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak atau ada beberapa teman-teman yang saya lihat ketika ingin mencoba suatu usaha, ingin menggeluti suatu usaha, pertama sekali dikeluhkan adalah modal. Yang kedua adalah tidak berani, gitu. Dan berputar di situ. Sehingga bagaimana mau mempertahankan suatu usaha kalau tidak berani dan tidak mau belajar, gitu. Maka kuncinya adalah tadi inovasi. Ketika teman-teman menggelutinya 3 kali berulang-ulang dan teman-teman mempelajari, mengevaluasi dan berinovasi, maka disitulah salah satu tangga teman-teman untuk bisa bertahan. Itu yang pertama terkait inovasi. Yang kedua adalah teman-teman harus juga mengasah atau mencoba terus menghitung atau menganalisa. Ketika teman-teman lemah di analisa, terutama di kemudian bagaimana security-nya, keamanan produk atau inovasi yang kita ciptakan, ketika teman-teman lemah di analisa itu, yakin dan percaya inovasi-inovasi yang teman-teman munculkan itu tidak akan bertahan lama. Jadi analisa itu, contoh misalnya, mungkin kalau anak-anak kami kenal yang namanya mall sampah, yang CEO-nya itu kader kami juga, Kak Saifullah. Nah, beliau itu ketika berinovasi menciptakan mall sampah di awal-awal itu tidak stagnan. Beliau tetap belajar terus bertahun-tahun dan mengembangkan inovasinya terkait mall sampah tersebut. Selain dari berinovasi menciptakan mall sampah, beliau juga beradaptasi, menganalisa bagaimana sih jangka panjangnya mall sampah ini.
sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa digunakan secara umum di area perkotaan. Begitu. Sehingga kalau analisa kita kuat, analisa kita tajam, maka insya Allah inovasi-inovasi yang teman-teman ciptakan, apapun produk yang teman-teman buat, insya Allah akan bertahan. Selain dari itu adalah teman-teman membangun relasi. Ketika relasi teman-teman kuat, selain didukung dengan inovasi yang bagus dan analisa yang tajam, maka insya Allah usaha teman-teman itu akan berkembang. Mungkin begitu. Jadi kembali lagi ke inovasi, analisa, dan ketekunan. Itu ya teman-teman. Silakan masih ada. Ini Mami tak keluar kak tuh, tak keluar nih.